Perkenalkan, nama saya Imran Lumban Gaol. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPSDM Kemendagri. Bangsa Indonesia, kalau menurut saya, adalah bangsa yang beragam suku, ras, kebudayaan, agama, ya. Melihat dari semua perbedaan itu, kita yakin tidak akan ada yang namanya persatuan, tetapi dengan adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa kita percaya bahwa bangsa kita akan menjadi satu, ya. Ya, seperti yang telah tercermin dalam semboyan yang kita pegang, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu bisa terwujud ketika kita sudah menghargai yang namanya simbol-simbol negara kita, ya, baik itu bendera merah putih, baik itu Garuda Pancasila ya sebagai simbol negara kita, lambang negara kita, ataupun itu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, atau bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan itu juga, ya, untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman itu, kita juga harus memiliki wawasan kebangsaan, ya, wawasan yang kuat dalam diri kita untuk mengenal seperti apa bangsa dan negara kita ini, dan wawasan tentang Nusantara. Nah, kita akan bahas satu persatu. Wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita, cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber tetap, ya, pada Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kita, ya, demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bagaimana kita menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, itu salah satunya, dan juga mencintai tanah air dan bangsa, ya. Tekad bersama juga seluruh warga dalam mewujudkan Indonesia yang bebas, merdeka, dan bersih. Kemudian masyarakat yang adil dan makmur, dan kesetiakawanan sosial. Nah, dalam wawasan kebangsaan yang diimplementasikan untuk terwujudnya toleransi dan cita-cita nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, terutama dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, dapat juga diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, yaitu kita bisa melihat bagaimana masyarakat sadar hukum, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, kalau berbicara wawasan Nusantara, itu adalah cara pandang atau sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, implementasi wawasan Nusantara itu bisa kita lihat dari sikap nilai-nilai religius, kekeluargaan, ya, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Kemudian sikap cinta tanah air juga termasuk di dalamnya, dan mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata seperti prestasi. Implementasinya itu banyak beragam, ya, ada dalam segi keamanan, bidang politik, ya, juga ada juga dalam bidang ekonomi,
ada juga dalam bidang sosial budaya ya. Kalau dalam keamanan kita bisa melaporkan apapun tindak-tindak kejahatan ataupun penyelewengan yang tidak aman kepada aparat yang berwenang. Kemudian dalam bidang politik kita mau ya negara kita menghasilkan bangsa yang bersih, kuat, dan dapat dipercaya. Ya, kalau di dalam bidang ekonomi udah pasti pembangunan yang seimbang dan adil, baik itu dalam sektor pemerintahan, pertanian, industri, dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam sosial budaya di sini sangat mencakup cukup banyak, yaitu bagaimana upaya kita di dalam menjaga keberagaman yang ada di bangsa dan negara kita, menjaga supaya tetap bersatu sebagai warga negara yang cinta tanah air dan bisa menjadi pemersatu bangsa ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam materi berikutnya.